Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Bertemu lagi dengan saya Abi tentunya dalam Bincang Sehat spesial Ramadan. Dan kali ini saya sudah berada di Resinda Hotel sebagai venue pada episode kali ini. Tentunya saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Dr. Aditya Anggadharma yang akan sama-sama membahas mengenai tema pada episode kali ini, yaitu cara menjaga daya tahan tubuh di saat berpuasa. Mungkin sahabat Mira semuanya masih bingung nih gimana caranya biar tubuh tetap fit selama berpuasa, apalagi di era pandemi seperti ini. Baik, kita sama-sama akan ngobrol secara langsung mengenai tema tersebut bersama dengan Dr. Aditya Anggadharma. Oke, halo dok, Halo. apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Ini sudah jalan sekitar 2 minggu dok berpuasa ini Ya. dok. Tapi tetap semangat ya dok ya? Tetap dong. Tetap semangat ya dok. Dok, kali ini kita akan membahas mengenai cara menjaga daya tahan tubuh di saat berpuasa Ya. dok. Mungkin dokter bisa sedikit saja overview mengenai tema pada kesempatan kali ini dok. Di tema hari ini kita membahas tentang daya tahan tubuh. Oke. Nah, saat kita berpuasa, pastinya daya tahan tubuh kita harus fit ya. Jangan Betul. sampai saat kita berpuasa malah mengakibatkan jadi suatu penyakit. Apalagi di masa masih pandemi seperti ini, daya tahan tubuh sangat diutamakan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menjaga daya tahan tubuh selama kita berpuasa dan di masa pandemi COVID seperti ini. Oke, menarik sekali mengenai overview episode kali ini. Tapi sebelum kita ke pembahasan, saya akan menginformasikan beberapa informasi menarik untuk sahabat Mira semuanya yang kebingungan nih mencari baju muslim untuk keluarga. Bisa langsung kunjungi Instagram Dehana Most Lifestyle atau di Rajana Party Dress karena koleksinya yang up to date dan juga nyaman dipakai. Seperti kali ini, pada episode kali ini saya masih memakai baju atau koleksi dari Dehana Muslim Style. Dan juga buat sahabat Mira yang kebingungan mencari tempat berbuka puasa selama puasa ini, jangan lupa untuk kunjungi Instagram dari Resinda Hotel karena Resinda Hotel membuka layanan berbuka puasa. Dan juga tidak lupa saya informasikan untuk download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica di Google Play atau maupun di App Store karena banyak sekali keuntungan selain dari appointment di rumah aja. Baik, dokter, kita akan ke pembahasan pada tema kali ini ya dok ya, mengenai cara menjaga daya tahan tubuh di saat berpuasa. Nah dok, sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk sahabat Lira di rumah yang sedang berpuasa, tapi inginnya tuh daya tahan tubuhnya kuat gitu dok? Ya, jadi saat kita mau puasa, otomatis kita harus lihat dulu nih kondisi tubuh kita dalam kondisi yang gimana. Fit atau tidak? Apakah gitu, sedang fit atau sedang tidak? Betul. Kalau sedang fit, jaga kondisi tubuh itu tetap optimal. Betul. Tapi kalau sedang tidak fit, ya bagaimana? Ya otomatis harus berobat dulu. Betul. Ya, kita harus berobat dulu. Kalau sedang sakit, kita obati sakitnya. Tapi ingat, ada beberapa penyakit atau yang sering kita sebut penyakit kronis, itu pasti akan terus berlanjut, tapi itu tidak menjadi menghalangi kita puasa. Seperti apa? Kencing manis, Betul. sakit mah, ya, yang kronis ya, atau darah tinggi atau penyakit jantung. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit yang akut, otomatis kita ya mau nggak mau kita harus ya stop dulu puasanya, sehingga kondisi kita fit kembali, kondisi kita sehat kembali, baru kita melanjutkan puasa kita. Nah, untuk itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yes. Sebenarnya lebih baiknya sebelum kita atau pada saat kita berpuasa itu, kalau kita belum tahu nih kondisi tubuh kita seperti apa, alangkah baiknya kita melakukan medical check up terlebih dahulu, melihat kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Dengan kita medical check up, kita bisa melihat kondisi tubuh dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, apakah kondisi kesehatan kita itu benar-benar sedang optimal, sedang fit, atau malah ada penyakit yang tadi kita tidak ketahui malah jadi ada gitu, padahal ada, tapi kita tidak ketahui penyakitnya itu. Nah, dengan MCU atau medical check up ini kita bisa mengetahui dan kita bisa konsultasikan secara langsung kepada dokter sehingga tidak menjadikan sesuatu yang nantinya jadi yang tidak kita inginkan di
kemudian hari. Oke. Seperti Nah dok, itu. sebenarnya kalaupun untuk menjaga daya tahan tubuh ini, seberapa penting sih dok untuk kita yang sedang berpuasa ini menjaga daya tahan tubuh? Ya. Tapi dokter, ditahan dulu karena kita akan commercial break berikut setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat spesial Ramadan karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Rumah Sakit Lira Medica memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, dilengkapi dengan tenaga medis handal serta peralatan medis berstandar nasional, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Rumah Sakit Lira Medica menyediakan fasilitas ambulans emergency dan non-emergency yang responsif, serta layanan instalasi gawat darurat 24 jam. Rumah Sakit Lira Medica berkomitmen memberikan pelayanan medis prima bagi masyarakat. Baik, terima kasih masih bersama Bincang Sehat spesial Ramadan dan kali ini masih bersama dengan Dr. Aditya Angga Dharma dari Dokter Rumah Sakit Lira Medica. Dan tadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai cara menjaga daya tahan tubuh di saat berpuasa. Nah dok, tadi sempat belum terjawab dok mengenai seberapa penting sih kita yang sedang berpuasa itu untuk menjaga daya tahan tubuh dok? Ya. Jadi saat kita berpuasa, daya tahan tubuh sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini ya. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan daya tahan tubuh kita, ya misal daya tahan tubuh kita, imunitas kita sudah mulai agak menurun nih. Lalu kita ditambah lagi dengan puasa. Yang terjadi apa? Daya tahan tubuhnya menurun, bukannya itu menjadi memperbaiki, malah menjadi makin parah, jadi sakit. Dengan daya tahan tubuh kita nurun, apalagi musim pandemi ini, maka resiko untuk terjadi infeksi atau tertular atau terinfeksi dari penyakit COVID-19 atau penyakit lainnya itu sangat rentan sekali dan sangat mudah sekali. Jadi benar-benar daya tahan tubuh ini atau ya daya tahan tubuh dapat meningkatkan imunitas ya, berhubungan dengan imunitas. Menjaga imunitas dan daya tahan tubuh ini sangat penting di masa sekarang ini. Ya, baik itu dari segi puasanya maupun segi pandemi ini sendiri. Oke. Nah dok, sebenarnya ada nggak sih alasan ketika tubuh kita tidak fit gitu dok? Ada nggak alasan-alasan kenapa bisa menyebabkan tuh tubuh kita nggak fit selama berpuasa gitu dok? Ya, sebenarnya dengan cara berpuasa itu, kita berpuasa itu malah, kalau puasanya benar ya, puasanya melakukan dengan benar, yaitu kita melakukan sahur, lalu makan saat sahurnya juga jangan terlalu berlebihan, dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, lalu kita juga saat berbuka puasa juga dengan cara yang benar, ya. Dengan seperti itu sebenarnya memiliki bukannya menurunkan imunitas atau menurunkan daya tahan tubuh, malah itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Dengan kita berpuasa dengan cara yang benar, maka anggapannya kita itu sedang merestart tubuh kita menjadi lebih baik seperti sedia kala lagi. Ya, kalau cara kayak handphone atau elektronik yang di restart, yang tadinya agak sedikit error, jadi baik lagi. Nah, sama berpuasa pun dengan kita tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 jam, maka tubuh kita tuh seperti di restart, sehingga itu
yang tadinya sel-sel itu rusak, Iya. jadi sel-sel itu diperbaiki, digenerasi, gitu ya, Dok, ya menjadi sehat kembali. Iya, iya. Tapi dengan cara yang benar tadi. Jadi jangan sampai berpuasa tapi seharian tidur ya, Dok ya. Nah, itu pusing juga ya, Dok. Nah itu malah tambah penyakit itu seperti itu. Nah, Dok, sebenarnya kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ada nggak sih tips and trick dari dokter sendiri agar tetap fit selama berpuasa itu, Dok? Ya. Apa yang dilakukan gitu, Dok? Ya jadi saat kita berpuasa, gunakanlah waktu berpuasa kita itu dengan hal-hal yang positif. Betul. Ya tadi dibilang saat berpuasa tidur terus, ya itu jangan. Bisa kita menggunakan dengan cara-cara yang positif. Seperti apa? Ya salah satunya adalah bekerja. Ya bekerja juga harus dengan cara yang baik. Jangan sampai bekerja kita malah mengakibatkan stres. Iya. Ya. Jadi yang pertama yang saya ngomong adalah kelola stres. Betul. Ya, jadi kelola stres dengan baik. Pikirkan bahwa segala sesuatu itu pasti ada caranya, ada jalannya. Dan segala suatu masalah pasti bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang harus kita punya pikiran positif seperti itu. Satu. Jadi kalau kita stres kenapa? Kalau kita stres maka satu, asam lambung kita juga akan meningkat. Kedua, regenerasi atau degenerasi atau memperbaiki sel-sel tubuh yang tadinya rusak juga jadi terhambat. Iya, iya. Makanya saat kita stres, kelola stres itu dengan cara yang baik. Jangan sampai stres itu mengakibatkan hal-hal yang negatif, yaitu tadi penyakit-penyakit asam lambung meningkat, generasi atau regenerasi dari sel itu sendiri jadinya terhambat, ya, sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi satu, kelola stres. Kedua, harus aktivitas fisik yang cukup. Iya. Ya, tadi tiduran, ya itu kalau tiduran saja aktivitas fisik juga tidak baik. Jadi lakukan aktivitas fisik yang benar-benar bisa kita kerjakan. Misal ya kalau emang kita bisanya optimalnya itu dengan cara hanya bisa jalan santai, ya udah jalan santai. Iya. Takutnya Dok, saya kalau lari, berolahraga malah jadi haus Dok, jadi buat puasa saya batal. Ya maka menggunakan aktivitas fisik yang sebatas kemampuan kita. Tapi harus melakukan gerak fisik yang optimal dengan kemampuan kita, ya. Nah, jadi kita harus beraktivitas fisik atau dalam artinya berolahraga lah. Olahraga bisa olahraga jalan santai, bisa olahraga bersepeda santai, bisa juga jogging atau lari, atau kalau ya senang olahraga seperti main basket atau olahraga main futsal ya bisa. Tapi ingat, alangkah lebih baik saat berolahraga ini mendekati saat berbuka. Kenapa? Ya setelah capek, berbuka bentar lagi mungkin langsung kita minum itu rasanya mungkin lebih enak seperti itu ya. Aduh. Itu olahraga. Lalu yang ketiga adalah asupan makanan yang bergizi. Betul. Ya, asupan makanan yang bergizi itu harus kita perhatikan. Jangan sampai gizinya itu tidak seimbang. Kebanyakan gizinya itu karbohidrat, nasi, roti kebanyakan, tapi proteinnya tidak ada, gitu. Atau sayurannya, seratnya tidak ada. Seperti yang mungkin kalau yang mengikuti episode kemarin, Mbak Elsa sudah menjelaskan tentang gizi terhadap berbuka puasa seperti apa. Jadi gizi pun harus, atau makanan yang kita konsumsi pun harus bervariatif. Jadi gizi pun harus seimbang, ya. Yang keempat adalah, yang pasti adalah penuhi kebutuhan vitamin kita dengan mengkonsumsi multivitamin. Ya, kadang-kadang vitamin itu sendiri tidak bisa diproduksi di dalam tubuh kita, harus dibantu oleh multivitamin, suplemen. Ya, dan ya, makanan yang kita konsumsi pun kadang-kadang vitaminnya itu, kadar vitaminnya masih kurang, sehingga kita harus masuki atau mengkonsumsi dengan meminum obat multivitamin atau suplemen. Nah, suplemen apa yang kita butuhkan? Saat pandemi seperti ini, yang paling kita butuhkan adalah vitamin C agar daya tahan tubuh kita menjadi meningkat. Ya, jadi multivitamin juga harus kita perhatikan. Nah, yang kelima ya jangan lupa adalah biar kita juga segalanya dilancarkan, kita pun harus jangan lupa kita berdoa berikhtiar. Seperti itu.
Jadi memang tadi ada 5 langkah. Yang pertama adalah jangan kelola stres yang baik. Terus yang kedua juga jangan lupa berolahraga walaupun olahraga ringan, Dok ya. Ya ngabuburit sebentar lah untuk keluar rumah, terus jalan-jalan sebentar. Yang penting menggerakkan tubuh. Terus yang ketiga juga makanan yang bergizi saat berbuka puasa dan juga saat sahur gitu ya, Dok ya. Dan yang terakhir adalah berdoa. Keempat. Oke, yang keempat itu tetap multivitamin. Multivitamin. Jadi harus dijaga. Tetap walaupun memang kita sedang berpuasa, kita harus mengkonsumsi multivitamin atau suplemen yang terlebih tadi vitamin C, Dok ya. Vitamin C. Ya, Dok ya? Soalnya kenapa? Di masa pandemi ini vitamin C sangat dibutuhkan karena dengan vitamin C ini, terutama vitamin C ya, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama untuk terserang dari penyakit COVID-19. Apalagi sekarang di masa pandemi ini ya sangat resign ya, Dok ya. Kayak gitu. Jadi vitamin itu sangat penting sekali kayak gitu. Dan yang terakhir adalah berdoa gitu ya, Dok ya. Dengan berdoa semuanya akan tercover lah. Ya minta dilancarkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Tadi di awal sempat dibahas mengenai cek kesehatan ya, Dok ya. Nah sebenarnya ketika kita datang ke rumah sakit, medical check up, apa saja sih yang tindakan apa sih yang ditindaklanjuti gitu, Dok? Ya, jadi kalau kita ngomong masalah kita mau ngecek kesehatan, ya, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, kita sebenarnya sekarang sedang mengidap penyakit apa. Tapi kalau kita nggak tahu itu semua, maka ya mau nggak mau kita harus cek keseluruhan. Ya, biasanya apa sih yang dicek? Yang pasti adalah kita akan dilakukan pemeriksaan anamnesa atau ditanya-tanya nih. Tujuan ditanya-tanya itu biar mengetahui ini sebenarnya mengarahnya kemana sih? Apakah mengarahnya penyakitnya ke jantung, apa mengarah penyakitnya itu ke ginjal, atau ke hati, atau ke yang lainnya. Nah, lalu setelah kita tanya-tanya, kita lakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan fisik. Ya, nanti di pemeriksaan fisik ini kita akan dicek dari tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan, tinggi badan, berat badan. Kita akan dicek semua, visus mata, ya, pemeriksaan dada, pemeriksaan perut, tangan, semua diperiksa secara detail. Nah, barulah nih pemeriksaan penunjang yang mau didapat. Kalau saat mau puasa ini, biasanya yang paling wajib itu adalah pemeriksaan gula darah. Betul. Karena sering meningkat ya, Dok ya. Nah, karena gula darahnya kadang-kadang saat puasa itu kadang-kadang menurun karena ya tidak konsumsi makanannya dibatasi sehingga gula darah biasa menurun. Nah, jadi yang wajib itu pemeriksaan gula darah. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu pemeriksaan darah lengkap. Darah lengkap mengetahui bagaimana kadar dari sel-sel darah. HB-nya bagaimana, atau sel darah merahnya bagaimana, leukositnya, sel darah putihnya, apakah meningkat, ada infeksi atau tidak, trombositnya bagaimana, itu dicek. Nah, baru yang tadi mengarah, oh kalau dia ada jantung, maka bisa ditambahkan pemeriksaannya adalah EKG. Pemeriksaannya kalau EKG masih dalam batas normal, bisa dicek dengan cara treadmill gitu. Nah, kalau dia masalahnya adalah di ginjal, kita bisa ngecek fungsi ginjalnya dengan cara pemeriksaan ureum kreatinin. Lalu kalau dia sakitnya itu adalah misal, oh saya di hatinya nih kadang-kadang hati saya kurang baik, sering kecapean, kelelahan, atau mungkin dia pengkonsumsi alkohol mungkin atau gimana. Nah, dia harus ngecek SGOT, SGPT, melihat fungsi hatinya bagaimana. Nah, jadi banyak-banyak sekali kebutuhan kalau kita mau medical check up. Nanti setelah hasil itu keluar, barulah kita akan melihat sebenarnya secara keseluruhan dia itu mengalami penyakit apa sih. Baru bisa dikonsulkan ke dokter spesialisnya. Itu. Dan mungkin juga bisa dilakukan pemeriksaan ronsen, melihat kondisi dari kondisi paru-parunya. Apalagi musim COVID sekarang, dicek paru-parunya. Kalau paru-parunya itu ada selubungan putih, maka di kanan kiri atau yang sering disebut dengan gejala bronkocorakan vaskuler yang meningkat dan tanda-tanda suspek pneumonia, maka bisa saja itu mengarah ke COVID-19. Jadi untuk kita mengetahui penyakit atau apa yang kita derita, medical check up itu sangat penting. Dan salah satu kalau kita sedang berpuasa, sebelum berpuasa lebih baik kita ngecek kesehatan kita terlebih dahulu.
Jadi itu medical check up tuh sangat penting karena memang kayak semacam pintu ya dok ya, pintu ketika ada gejala apa ataupun nanti kita bisa cek gula darah di sini juga kayak gitu ya dok. Nah, dan juga masyarakat atau teman-teman semua jangan khawatir, wah nanti saya sakit ini, sakit ini. Nah, dengan kita mengetahui lebih awal, kita juga bisa melakukan perencanaan pengobatan secara awal juga. Jangan sampai kita malah tahunya saat di akhir, malah gejalanya sudah memburuk. Kan kadang-kadang orang, kok saya lebih baik nggak tahu sakitnya dah dibanding saya nanti tahu, saya jadi stres kepikiran. Nggak berpikirnya jangan seperti itu. Tapi berpikirnya dengan kita mengetahui secara dini, maka kita bisa mengobati secara optimal dan bisa mencegah atau mengurangi penyakit yang sudah ada. Oke, baik. Terima kasih dokter atas waktunya pada episode kali ini dan mungkin nanti kita akan membahas mengenai kesehatan selama bulan Ramadan yang lain di episode selanjutnya ya dok ya. Jadi tetap di Bincang Sehat spesial Ramadan karena kita akan membahas mengenai kesehatan dan juga gizi selama bulan suci Ramadan tersebut. Oke, dokter, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Dan memang kita perlu ya dok ya untuk yang namanya menjaga daya tahan tubuh itu ketika saat berpuasa. Oke, akhir kata saya beserta dokter Adit pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Bincang Sehat spesial Ramadan di episode selanjutnya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah terlibat di episode kali ini, yaitu dari Resinda Hotel dan juga Dehana Muslim Hotel. Terakhir kali, saya Abi dan Dr. Adit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.